السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا وخليلنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan memohon pertolongan kepadanya, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali membaca kitab Aqidatul Muslim, akidah seorang muslim, begitu pula tentunya muslimah, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala, di mana kita telah selesai membicarakan tentang pembatal-pembatal keislaman, dan sekarang kita lanjutkan ke dalam pembahasan baru, yaitu mengenal Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini tentang sebagian nama-nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah serta sebagian sifat-sifat mereka. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, penulis mengatakan, yaitu Syekh Ad-Doktor Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, asma'u ahli sunnati wa sifatuhum, nama-nama ahlu sunnah serta sifat-sifat mereka. Awalan, yang pertama, ahlu sunnati wal jamaah. Tentunya nama mereka yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka disebut oleh para ulama dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Hum man kana ala mithli ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang dahulu Nabi SAW dan para sahabat berada di atasnya. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang dahulu Nabi SAW dan para sahabat beliau berada di atasnya. Wahumul mutamassikuna bisunnatin Nabi SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Wahumus sahabatu, siapa mereka? Mereka adalah dari kalangan para sahabat. Wattabi'un, dari kalangan para tabi'in. Wa a'immatul huda al-muttabi'una lahum, begitu pula dari kalangan para imam, ya, yang mengikuti para sahabat. Wahumul ladzina istaqamu 'ala al-ittiba'i wabta'adu 'anil ibtida'. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah untuk ittiba', mengikuti sunnah Nabi SAW, wabta'adu 'anil ibtida', dan mereka orang yang paling jauh dari al-ibtida', membuat perkara-perkara baru dalam agama. Fi ayyi makanin wa fi ayyi zamanin, di setiap tempat dan di setiap masa. Nah, inilah dia Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mengikuti apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi SAW, kemudian juga para sahabat, yang mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Di zaman kita ini banyak sekali yang mengklaim sebagai ahlu sunnah. Kelompok ini mengatakan kami ahlu sunnah wal jamaah, kelompok itu mengatakan tidak, kami ahlu sunnah wal jamaah. Yang lainnya mengatakan justru kami ahlu sunnah wal jamaah. Silahkan setiap orang mengklaim diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah, silahkan. Akan tetapi kita memiliki prinsip dasar di dalam agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan, datangkan bukti kalian kalau seandainya kalian jujur di dalam pengakuan kalian. Begitu pula Nabi SAW bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i." Orang yang mengklaim, orang yang mengaku harus mendatangkan bukti. Jadi silahkan
Siapa saja yang mengaku diri sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah silahkan, akan tetapi harus mendatangkan bukti yang membenarkan pengakuannya tersebut, bahwasanya dia betul-betul Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan bukti bahwasanya seseorang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia mengikuti apa yang dahulu Nabi SAW dan para sahabat lakukan. Itulah bukti Ahlus Sunnati wal Jamaah, bukan sekedar klaim. Karena kalau sekedar pengakuan, anak kecil pun bisa mengaku-ngaku. Betapa banyak anak TK mengaku permen temannya. Ya. Dia katakan ini permen saya, padahal itu permen temannya. Kalau sekedar mengaku, anak kecil bisa. Namun yang menjadi inti masalah, apakah kita bisa mendatangkan bukti atas pengakuan kita ataukah tidak. Baik. Lalu beliau mengatakan, وَهُمْ بَاقُونَ مَنْصُورُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan mereka akan bakun, akan tetap ada. Bagaimanapun usaha dari musuh-musuh dakwah ahli sunnah wal jamaah, mereka berusaha untuk memadamkan cahaya sunnah. Mereka berusaha untuk menghilangkan ahli sunnah wal jamaah dari atas muka bumi, mereka tidak akan bisa. Ya, nanti kita akan baca beberapa hadis tentang itu. Wahum bakun, mereka akan tetap ada. Mansurun, dan akan tetap ditolong ila yaumil qiyamah, sampai tiba hari kiamat nanti. Meskipun jumlah mereka tidak banyak jika dibandingkan dengan orang-orang yang memusuhi mereka, karena pengikut kebenaran sudah merupakan sunnatullah, keputusan Allah, pengikut kebenaran jumlah mereka akan selalu lebih sedikit daripada pengikut kebatilan. Namun mereka akan tetap eksis, mereka tetap akan ada, dan mereka akan tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasummu bidzalika, mereka dinamakan Ahlus Sunnah. Ya, kenapa mereka dinamakan Ahlus Sunnah? Lintisabihim li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menisbahkan diri kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Apapun itu selama datang dari Nabi alaihi salatu wasallam mereka amalkan, itulah sebabnya mereka dikatakan Ahlus Sunnah. Mereka ikut sunnah. Lalu kenapa mereka disebut al-jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Wajtima'ihim 'alal akhdhi biha. Karena mereka bersatu di dalam mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jamaah itu artinya bersatu. Mereka bersatu di dalam mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wasallam zahiran wa batina, baik secara zahir maupun batin. Fil qawli wal amali wal i'tiqad. Baik sunnah itu berkaitan dengan ucapan, mereka ambil. Sunnah itu berkaitan dengan perbuatan, mereka ambil. Sunnah itu berkaitan dengan keyakinan, mereka juga ambil. Selama itu sunnah dari Nabi SAW, mereka bersatu, bersepakat untuk mengambilnya. Makanya mereka disebut sebagai al-jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka disebut Ahlus Sunnah karena mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Mereka disebut al-jamaah karena mereka bersatu di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, inilah dia nama yang pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Dan kita telah mengetahui insyaallah ya kenapa mereka disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, mereka dinamakan Ahlus Sunnah karena mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan mereka disebut dengan Al-Jamaah karena mereka bersatu, bersepakat ya di dalam mengikuti sunnah tersebut. Apakah ada dalil kenapa mereka disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada dalilnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, ya. Begitu pula Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Abi Asim dan yang lainnya dengan sanad yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Fa'an Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah fawahidatun fil jannati wa 70 fil nar. Orang-orang Yahudi mereka terpecah belah menjadi 71 golongan. 70 terancam neraka dan 1 yang dijaminkan masuk surga. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah
Begitu pula orang-orang Nasrani, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Fa ihda wa sab'una firqatan finnar, 71 terancam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu yang dijaminkan surga. Sebagian orang mereka kebingungan memahami hadis ini. Mereka mengatakan bagaimana mungkin ada orang Yahudi dan orang Nasrani masuk ke dalam surga. Dikatakan orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Satu dijaminkan surga, 70 terancam neraka. Sebaliknya, orang-orang Nasrani 72 golongan. 71 terancam neraka, satu yang dijaminkan surga. Nah, bagaimana mungkin ada orang Yahudi Nasrani bisa masuk ke dalam surga? Dijawab oleh para ulama bahwasanya orang Yahudi itu pengikut Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi yang dijaminkan surga adalah orang Yahudi yang betul-betul mengikuti Nabi Musa alaihissalam, yang betul-betul taat kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan dia tidak memiliki kesempatan berjumpa dengan Nabi alaihissalam. Jadi orang Yahudi yang betul-betul taat kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia meninggal dunia di atas ketaatan tersebut, tetapi dia tidak memiliki kesempatan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih dahulu meninggal dunia sebelum Nabi alaihi wasallam diutus. Nah, orang Yahudi yang seperti inilah yang dijaminkan surga. Begitu pula orang Nasrani yang dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang Nasrani yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Taat kepada isi kitab Injil. Ya, sebelum kitab Injil itu mengalami distorsi perubahan. Taat. Dan dia mati di atas kondisi seperti itu, serta dia tidak memiliki kesempatan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Yahudi atau orang Nasrani yang dia berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, atau dia mendengar ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam telah datang, dia berkesempatan untuk menjumpai ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, ternyata dia mati dalam kondisi tidak beriman kepada Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani seperti ini terancam neraka. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu billadhi ursiltu bihi thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah ada seseorang dari kalangan manusia, entah dia Yahudi atau Nasrani, dia mendengar bahwasanya aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar bahwasanya ajaran Islam yang aku bawa telah datang. Dia mendengar itu. Dia berjumpa dengan itu. Kemudian dia mati dalam kondisi tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penduduk neraka. Ya. Taib. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani yang dijaminkan surga oleh Allah sekali lagi adalah orang Yahudi yang taat kepada agamanya, orang Nasrani yang taat kepada agamanya dan taat kepada nabinya, dan dia mati dalam kondisi seperti itu serta dia tidak memiliki kesempatan berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Itu dia. Adapun yang sudah punya kesempatan berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan mati dalam kondisi tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka dia terancam neraka. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La taftariqanna ummati ala 73 firqah," dan umatku sungguh benar-benar akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, dari 73 itu hanya satu yang dijaminkan surga. Wathnatani wa sab'una fil nar, sedangkan 72 terancam neraka. Ya, 72 terancam neraka. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Man hum, wahai Rasulullah, siapa yang satu itu?" Qala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-jamaah. Yang satu itu adalah al-jamaah. Ya. Yang satu itu adalah al-jamaah. Timbul pertanyaan, siapa al-jamaah itu? Wa fi riwayat Tirmidzi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi
Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, qalu, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah yang satu itu wahai Rasul alaihi salatu wasallam? Yang Anda katakan dengan al-jamaah, siapa dia? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu yang mengikuti apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku berada di atasnya. Jadi yang ikut sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat. Maka dari sini para ulama menyebut mereka dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka disebut Ahlus Sunnah karena ikut sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Mereka disebut dengan Al-Jamaah karena mereka bersatu di atas sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat. Taib. Thanian, nama yang kedua dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqah artinya golongan, An-Najiyah yang selamat. Ya. Kadang mereka disebut juga dengan nama Al-Firqatun Najiyah. Ya. Golongan yang selamat. Ketika Anda mendengar, inilah dia akidah Al-Firqatun Najiyah, maksudnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut oleh para ulama adalah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Kenapa mereka disebut golongan yang selamat? Ay an-najiyatu minan nar, maksudnya selamat dari neraka. Dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 terancam neraka, hanya satu yang dijaminkan surga. Nah, yang satu itulah yang disebut dengan Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, ya. Yang merupakan nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istathnaha indama dzakara al-firaq. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengecualikan mereka ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebut tentang firqah-firqah atau sekte-sekte, golongan-golongan yang ada. Wa qala, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain, kulluha finnar, semua mereka terancam neraka illa wahidah, kecuali satu. Ya, ada pengecualian kecuali satu. Ay laysat finnar, yang satu ini yang tidak terancam neraka. Makanya mereka disebut dengan Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Taib, ini dia nama yang kedua. Nama yang ketiga dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, At-Taifatul Mansurah, golongan yang ditolong. Ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ditolong. Dalam sebuah hadis yang sayangnya tidak disebutkan oleh syekh kita di sini, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Ya. Saya catatkan di sini dengan sanad yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati," akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang bagaimana? Mansurin, yang mereka akan senantiasa ditolong. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum khudlanu man khadhalahum, tidak akan memudaratkan mereka kehinaan orang-orang yang menghinakan mereka, hatta taqumas sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Akan senantiasa ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala tolong ini sampai tegak hari kiamat. Dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh syekh kita di sini, fa'an Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada segolongan dari umatku, qa'imatan bi amrillah, mereka tegar, mereka kokoh, mereka tegak di atas perintah Allah. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Wala khalafahum, begitu pula orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak membuat mereka goyah. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah, yaitu hari kiamat. Wahum zahiruna 'alan nas, dan mereka tetap tegak, ya, di atas kebenaran di tengah-tengah manusia. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu nahwuhu,
Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an, ya, juga ada sebuah hadis dengan lafaz yang sama. Wa an Thauban radhiyallahu taala anhu qala, dari Thauban radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada segolongan dari umatku, zahirina 'alal haq, mereka tegak di atas kebenaran, kokoh di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak menggoyahkan mereka orang-orang yang berusaha menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang perkara Allah dan mereka tetap seperti itu. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu nahwu. Begitu pula ada hadis lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Ini yang kita sebutkan tadi. Ahlu sunnah wal jamaah, di antara nama lain mereka adalah At-Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka senantiasa eksis, akan tetap ada meskipun jumlah mereka sedikit. Sudah kita katakan, bagaimanapun usaha dari orang-orang yang membenci mereka untuk memadamkan cahaya mereka, untuk memusnahkan mereka dari atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap tidak akan musnah. Mereka akan tetap ada, dan ini janji Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tentunya Nabi alaihi salatu wasallam as-sadiqul masduq, orang yang benar dan patut untuk dibenarkan. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman di dalam ayat yang ketiga dan keempat dari surah An-Najm, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap dengan hawa nafsu, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Nabi mengatakan mereka akan tetap ada. Ya. Dan subhanallah, justru semakin banyak usaha yang dilakukan oleh musuh untuk memadamkan cahaya mereka, justru cahaya mereka semakin terang. Ya, cahaya mereka semakin terang. Semakin mereka difitnah, justru orang semakin banyak yang mengikuti. Ya. Semakin banyak yang mengikuti. Dan justru fitnah-fitnah tersebut bagaikan iklan gratis. Orang mengatakan mereka ini sesat, mereka ini begini, begini. Membuat orang akhirnya penasaran. Kemudian orang mencari tahu, ketika mencari tahu justru mereka tertarik. Persis sebagaimana yang dahulu dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Seorang ulama yang sangat terkenal sekali, yang mazhabnya paling laris di Indonesia ini. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriyah dan wafat pada tahun 204 Hijriyah. Ya. Beliau mengatakan, "Idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisana hasudi." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan sebuah kemuliaan yang masih tersembunyi, ada sebuah kemuliaan yang masih tersembunyi dan Allah ingin menampakkannya, maka Allah siapkan lisan-lisan orang yang hasad. Allah siapkan lisan-lisan orang yang benci. Ya. Yang nanti lisan-lisan orang yang hasad, yang benci itu akan menjadi iklan gratis. Sehingga ujung-ujungnya kemuliaan yang tersembunyi itu akhirnya tampak dan tersebar. Begitu pula dengan kondisi dakwah sekarang ini, dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Meskipun banyak yang memfitnahnya begini, memfitnahnya begitu, justru itu menjadi iklan gratis, membuat orang penasaran, kemudian orang mencari tahu, ketika mencari tahu akhirnya tertarik dan ikut dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi mereka tetap akan ada karena Allah yang menolong mereka. Apa yang Allah tolong tidak mungkin terkalahkan. Baik. Ini nama mereka yang ketiga, At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang tertolong. Kemudian itu sebagian nama mereka yang disebutkan oleh Syekh. Sebenarnya masih banyak nama-nama yang lain. Namun sekarang beliau menyebutkan sebagian sifat mereka. Saya katakan sebagian, tidak semuanya. Yang pertama, al-mu'tasimun al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sifat mereka yang paling utama, yang paling mencolok adalah mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat dari Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Ketika ada orang mengatakan saya ahlu sunnati wal jamaah, tetapi pegangannya di dalam agamanya, ya, pegangannya di dalam dia beragama adalah ilmu kalam. Pegangannya di dalam dia beragama hanyalah mimpi. Pegangannya di dalam dia beragama hanyalah akal semata. Maka dia bukan ahlu sunnati wal jamaah. Ahlu sunnati wal jamaah hanya pengakuannya saja. Sudah kita katakan tadi, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Sabda Nabi SAW. Orang yang mengaku harus mendatangkan bukti. Dan di antara bukti seseorang itu ahlu sunnati wal jamaah, pegangan utamanya di dalam beragama adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak cukup sampai di sana. وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Dan mereka juga mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh generasi yang terdahulu lagi pertama-tama masuk ke dalam Islam. Dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Ya. Inilah dia sifat ahlu sunnati wal jamaah. Mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang paling paham terhadap Al-Quran dan sunnah adalah sahabat. Karena mereka adalah murid-murid langsung dari Nabi SAW. Seandainya pun mereka tidak memahami satu ayat, mudah bagi mereka untuk langsung bertanya kepada Nabi SAW. Ketika mereka berselisih tentang memahami sebuah hadis, mereka tinggal tanyakan langsung kepada Nabi SAW. Imam Syafi'i mengatakan ilmu mereka, yaitu para sahabat, berada di atas ilmu kita. Pemahaman mereka berada di atas pemahaman kita. Ijtihad mereka berada di atas ijtihad kita. Kesempurnaan akal mereka berada di atas akal kita. Dan seterusnya. Mereka lebih hebat daripada kita. Oleh karena itu, ahlu sunnati wal jamaah, pegangan utama mereka di dalam menjalankan agama adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Siapa yang disebut dengan salaful ummah? Para sahabat, ya, kemudian tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan inilah yang akan memberikan jaminan keselamatan. Ya. Pernah kita sampaikan suatu ucapan yang sangat indah sekali yang diucapkan oleh Syekh Abu Abdullah Syekh Abu Abdullah Muhammad ibn al-Imam hafizahullah ta'ala, seorang ulama dari negeri Yaman. Di dalam kitab beliau Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, beliau mengatakan golongan-golongan yang menyimpang, golongan-golongan yang tersesat, mereka tersesat bukan karena mereka tidak berdalil dengan Al-Quran. Mereka tersesat bukan karena mereka tidak berdalil dengan hadis. Kadang mereka berdalil dengan Al-Quran, kadang mereka berdalil dengan hadis. Dan nanti kita akan sebutkan beberapa contoh. Tetapi yang menyebabkan mereka tersesat, mereka ketika berdalil dengan Al-Quran dan hadis, mereka berdalil dengan seenaknya, tanpa mengembalikan pemahaman dalil tersebut kepada pemahaman para sahabat. Tanpa mereka mengkaji maksud dari dalil ayat Al-Quran, maksud dari dalil hadis Nabi SAW, mereka tidak mengkajinya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu yang membuat mereka menyimpang. Suatu contoh. Orang-orang Syiah Rafidah. Ya, orang Syiah Rafidah. Mereka mencela Aisyah, istri Nabi SAW. Mereka mencela Aisyah, istri Nabi SAW. Mereka mencelanya dengan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Kata orang Syiah di dalam kitab-kitab tafsir mereka, yang dimaksud dengan sapi betina dalam ayat ini adalah Aisyah, istri Nabi SAW. Itu mereka lihat bagaimana mereka mencela Aisyah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Padahal secara akal itu tidak masuk. Aisyah hidup di zaman Nabi SAW, sedangkan kasusnya ini di zaman Nabi Musa AS, yang jaraknya berapa ribu tahun dari Nabi SAW. Ya, ini nggak masuk akal. Namun seperti itulah golongan-golongan yang menyimpang, terkadang mereka seenaknya berdalil dengan ayat Al-Quran, tanpa mereka kembalikan pemahaman ayat tersebut kepada pemahaman para sahabat. Silahkan dibuka kitab-kitab tafsir ahlu sunnati wal jamaah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan yang dimaksud sapi betina dalam ayat itu adalah Aisyah. Tidak ada. Hanya orang Syiah. Begitu pula kelompok orang-orang Khawarij. Golongan Khawarij.
yang suka mengkafirkan kaum muslimin, terutama mengkafirkan para penguasa, para pemerintah. Di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, dalam riwayat Imam Muslim, ya dalam kitab sahihnya, ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, muncul orang-orang Khawarij yang suka mengkafirkan para penguasa. Mereka datang kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian memberontak. Ketika mereka memberontak, mereka membaca ayat Al-Quran. Apa kata mereka? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Ya, hukum itu hanya milik Allah. Ya, mereka juga mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Ya, mereka membaca ayat itu untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia sekaligus menantu Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Mereka ucapkan seperti itu tanpa mereka pahami apa maksud daripada ayat tersebut. Mendengar itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kalimatu haqqin urida biha batil. Yang kalian ucapkan ini adalah kalimat yang benar. Kenapa? Karena itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tidak mungkin salah. Yang kalian ucapkan ini adalah kalimat yang benar. Akan tetapi urida biha batil. Kalian memahaminya dengan pemahaman yang batil. Kalian memahaminya dengan pemahaman yang salah. Pemahaman kalian yang salah. Adapun ayatnya sudah benar karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Namun pemahaman kalian yang batil karena kalian pahami sesuai dengan kehendak kalian. Baik. Jadi ciri utama dari ahlu sunnati wal jamaah, mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi terdahulu lagi yang pertama-tama, yaitu dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Walihada qala fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tentang mereka, ma ana alaihi wa ashabi. Ahlu sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ai hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Nah, ini ciri mereka yang pertama atau sifat mereka yang pertama. Sifat yang kedua, al-qudwatus salihah alladzina yahduna ilal haqqi wa bihi ya'malun. Ahlu sunnati wal jamaah, di antara sifat mereka adalah mereka senantiasa berusaha untuk menjadi media, untuk menjadi sebab dan sarana orang lain mendapatkan hidayah. Ya. Mereka selalu berusaha untuk menjadi sarana, media atau sebab orang lain mendapatkan hidayah. Oleh karena itu mereka berdakwah. Mereka sampaikan dakwah tauhid, mereka sampaikan dakwah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka ingatkan orang dari kesyirikan, mereka ingatkan orang dari kebid'ahan dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka sayang. Ya. Mereka sayang kepada manusia. Mereka ingin orang lain mendapatkan hidayah sebagaimana mereka mendapatkan hidayah. Mereka suka melihat orang lain mendapatkan petunjuk sebagaimana mereka suka melihat diri mereka berada di atas petunjuk. Karena mereka mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Kita suka melihat diri kita mendapatkan petunjuk, kita pun juga harus suka melihat orang lain mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah senantiasa berdakwah. Ya. Mereka senantiasa berdakwah, menyampaikan kebenaran yang telah mereka terima. Kemudian wabihi ya'malun. Di samping mereka berdakwah, mereka juga mengamalkan apa yang mereka dakwahkan. Bukan sekedar pandai berdakwah, bukan, tapi mereka berusaha mengamalkan apa yang mereka dakwahkan tersebut. Mereka ajak orang untuk bertauhid, mereka juga bertauhid. Mereka ajak orang kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mereka juga kembali kepada sunnah. Mereka ajak orang untuk meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama, mereka juga meninggalkan perkara baru dalam agama. Mereka ajak orang meninggalkan kesyirikan, mereka paling pertama meninggalkan kesyirikan. Mereka ajak orang untuk meninggalkan riba karena Nabi melarang riba, mereka pertama kali meninggalkan riba. Jadi mereka berdakwah sekaligus mereka mengamalkan. Itu ahlu sunnati wal jamaah. Qala Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah. Berkata Al-Imam Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala,
Inna min sa'adatil hadath. Sesungguhnya di antara kebahagiaan seorang pemuda. Diperhatikan para pemuda. Sesungguhnya di antara kebahagiaan para pemuda wal a'jami dan orang ajam. Orang ajam itu orang non-Arab. An yuwaffiqahum Allahu li'alimin min ahli sunnah. Ketika mereka berkenalan dengan ulama ahli sunnah wal jamaah dan menimba ilmu kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik. Ini kebahagiaan seorang pemuda. Kebahagiaan seorang pemuda sekali lagi ketika ia bisa menimba ilmu kepada seorang ahli sunnah wal jamaah. Dan banyak sekali ucapan para ulama tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan apabila engkau melihat seorang pemuda di awal-awal dia menuntut ilmu kepada ulama ahlu sunnati wal jamaah, maka berharaplah kepada Allah pada pemuda tersebut. Artinya insya Allah pemuda ini dia memiliki masa depan yang cerah insya Allah. Ketika di awal-awal nuntut ilmu, dia nuntut ilmunya kepada ahlu sunnati wal jamaah. Namun sebaliknya, kalau seandainya engkau melihat seorang pemuda justru di awal-awal nuntut ilmu dia salah jalan, salah alamat. Nuntut ilmunya kepada pengekor hawa nafsu, nuntut ilmunya kepada pemilik pemahaman-pemahaman yang menyimpang, fai'as minhu, maka berputus asalah darinya. Itu kata sebagian para ulama terdahulu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Baik. Wa qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, dan berkata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, Inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, yuhyi bihimul ibada wal bilad, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan manusia dan menghidupkan negeri. Ya, siapa mereka? Wahum ashabus sunnah, mereka adalah ahlu sunnati wal jamaah. Allah memiliki hamba-hamba yang Allah jadikan sebab kehidupan manusia yang lain. Apa maksudnya? Hati orang menjadi hidup. Hati orang menjadi hidup gara-gara mereka. Bagaimana cara menghidupkan hati? Yaitu dengan cara menerima Al-Quran, menerima sunnah. Itulah cara kita menghidupkan hati. Allah jadikan mereka perantara hidupnya hati-hati manusia. Begitu pula Allah jadikan mereka perantara yang menyebabkan hidupnya negeri-negeri atau wilayah-wilayah. Ya. Setelah dakwah sunnah masuk, akhirnya masjid di tempat itu akhirnya menjadi ramai salat berjamaah. Ya. Dan ini kenyataan ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Sering kita temukan di beberapa wilayah. Ya. Bahkan pernah ya ada seorang teman ya bercerita, dia pergi ke sebuah wilayah, ke sebuah kampung. Ketika sampai di kampung tersebut, tiba waktu salat zuhur. Subhanallah. Ya, teman itu datang masuk ke dalam masjid itu. Satu pun tidak ada yang datang untuk salat berjamaah. Akhirnya teman tersebut dia yang azan. Selesai dia azan, ini di masjid kampung orang. Dia yang azan di masjid kampung orang karena tidak ada ya penduduk kampung yang datang. Dia tunggu, nggak ada yang datang. Akhirnya dia iqamah. Ya. Setelah dia iqamah baru ada satu orang atau dua orang yang datang. Dan ini kalau kita bandingkan dengan wilayah-wilayah yang sudah dimasuki oleh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, biasanya masjid-masjid itu makmur. Kenapa? Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya salat berjamaah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan seandainya pun kita mengambil pendapat Ahlussunnah wal Jamaah yang lain yang mengatakan salat berjamaah itu sunnah, tetap mereka menganjurkan untuk tetap salat berjamaah. Sehingga kita temukan ya masjid-masjid akhirnya makmur. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Fudail bin Iyad, memiliki hamba-hamba yang Allah jadikan sebagai media, yang Allah jadikan sebagai sarana atau sebab orang-orang hatinya hidup, begitu pula wilayah-wilayah menjadi hidup. Ya, kampung-kampung menjadi hidup. Beliau juga mengatakan, "Wa man kana ya'qilu ma yadkhulu jawfahu min hillihi kana min hizbillah." Ya, beliau melanjutkan ucapan beliau, dan siapa yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya, maka dia termasuk golongan Allah. Ini kata Imam Fudail bin Iyad. Setelah dia menjelaskan
Allah memiliki hamba-hamba yang dengannya Allah menghidupkan hati-hati manusia, yang dengannya Allah menghidupkan bumi-buminya, wilayah-wilayahnya. Ya. Dan juga siapa yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya, maka dia termasuk golongan Allah. Apa yang dimaksud dengan siapa yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya? Siapa yang selektif, ya, di dalam mencari harta. Dia hanya mengambil yang halal saja, maka dia termasuk golongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keenam atau yang selanjutnya, ya. Yang selanjutnya dari sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlus Sunnati khiyarun nas. Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah manusia terbaik. Yanhauna 'anil bid'ah wa ahliha. Mereka memperingatkan orang dari amalan-amalan baru di dalam agama yang kita kenal dengan istilah bid'ah. Mereka memperingatkan orang dari amalan-amalan bid'ah dan juga memperingatkan orang dari orang-orang yang menyebarkan bid'ah. Qila li Abi Bakr bin Ayyash, seorang ulama yang bernama Abu Bakar bin Ayyash, beliau pernah ditanya. Abu Bakar bin Ayyash. Ya. Sebelum kita membaca ucapan Abu Bakar bin Ayyash ini, ada satu faedah yang sangat menarik tentang Abu Bakar bin Ayyash yang mungkin bisa kita tiru. Dahulu Abu Bakar bin Ayyash ini ketika dia masih belajar, ya, dia belajar menghafal Al-Quran kepada seorang ulama yang bernama Asim bin Abin Najud. Maka gurunya yang bernama Asim bin Abin Najud menyuruh dia, kalau engkau ingin menghafal Al-Quran, maka setiap hari engkau harus setoran hafalan. Setiap hari engkau harus setoran hafalan. Tetapi yang engkau setor itu setiap hari satu ayat saja. Bayangkan. Setiap hari engkau setoran satu ayat saja. Artinya misalkan hari ini, hari Selasa, dia datang kepada gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Selesai sudah. Besok lagi. Besoknya datang lagi. Allahu samad. Selesai. Besok lagi. Ya. Keesokan harinya lagi. Lam yalid wa lam yulad. Selesai. Besok lagi. Hari yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti dia menghafal Qul huwallahu ahad. Menyetor Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu 4 hari. Subhanallah. Akhirnya Abu Bakar bin Ayyash ini dia mikir, kalau seandainya setiap hari satu ayat, saya khawatir saya mati duluan atau guru saya mati duluan sebelum selesai menghafalkan Al-Quran. Akhirnya dia melobi gurunya supaya ditambahkan. Maka gurunya mengatakan, ya sudah, setiap hari engkau setoran 5 ayat dan jangan dilebihkan lagi. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, ya, sedikit faedah pelajaran bagi kita semua. Kalau kita ingin menghafal Al-Quran, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Sebagian di antara kita terkadang mudah menyerah di dalam menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kita ingin menghafalkan 30 juz Al-Quran itu dalam waktu 1 bulan. Kalau bisa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Kita ingin menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 1 bulan. Sehingga ketika target kita itu tidak tercapai, kita pun berhenti menghafal. Susah. Padahal dahulu para ulama 1 ayat itu 1 hari. Subhanallah. Baik. Berkata Al-Imam Abu Bakar bin Ayyash ketika beliau ditanya, "Man sunni?" Wahai Imam, siapakah ahli sunnati wal jamaah yang sebenarnya? Qala, beliau mengatakan, "Alladhi idza dzukiratil ahwa'u lam yata'assab li syai'in minha." Ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang ketika kelompok-kelompok yang menyimpang dibantah, maka dia tidak membela kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang-orang yang apabila ada orang lain yang membantah, ya, golongan atau kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu dibantah, maka dia tidak membela kelompok yang dibantah tersebut. Inilah sifat mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka juga ikut memperingatkan orang dari ajaran-ajaran yang menyimpang serta dari orang-orang yang menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Itulah sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Bagaimana mungkin mereka akan marah ketika ada orang yang membantah golongan yang menyimpang, sedangkan mereka sendiri juga memperingatkan orang dari golongan yang menyimpang. Taib, ini sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa dzakara Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab beliau Fatawa, ya Majmu' Fatawa, anna ahla sunnati hum khiyarul ummati wa wasatuha. Ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang terbaik di kalangan umat ini. Alladzina ala siratil mustaqim, yang mereka berada di atas as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Tariqil haqqi wal i'tidal, yaitu berada di atas jalan kebenaran. Ini sifat mereka. Sifat mereka selanjutnya, ahlu sunnati humul ghuraba'u idza fasada an-nas. Ahlu sunnah, mereka adalah al-ghuraba, orang-orang yang asing. Idza fasada an-nas, ketika manusia secara umum rusak. Rusak secara akidah, rusak secara moral, rusak secara ibadah, maka ahlu sunnati wal jamaah menjadi orang-orang yang asing di tengah mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban, Islam ini dahulu bermula, ya. Islam ini dahulu mulai dalam kondisi asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariba, dan nanti dia akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka kebahagiaanlah, keberuntunganlah bagi orang-orang yang asing. Wa fi riwayatin 'anil Imam Ahmad rahimahullah, dalam riwayat lain dari Imam Ahmad rahimahullah, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qila, Nabi SAW ditanya, wa manil ghuraba, siapakah orang-orang yang asing itu wahai Rasul SAW? Qala, Nabi SAW mengatakan, an-nuzza'u minal qabail, yaitu orang yang terkucilkan di kampung-kampung, orang yang terkucilkan di kampung-kampung. Wa fi riwayatin indal Imam Ahmad, dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata, faqila, Nabi SAW ditanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapa orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, unasun salihun, mereka adalah orang-orang yang saleh, fi unasi su'in kathir, di tengah manusia yang banyak yang mereka rusak. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum, orang yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada orang yang mengikuti mereka. Wa fi riwayatin min tariqin akhar, dalam riwayat yang lain, dari jalur yang lain, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, orang-orang yang asing itu adalah yang mereka senantiasa menjadi orang-orang yang saleh ketika manusia rusak. Fa ahlu sunnah, maka ahlu sunnah di antara ciri mereka, sifat mereka, al-ghuraba baina jumu'i ashabil bid'ah wal ahwa'i wal firaq. Mereka adalah orang-orang yang asing di tengah para pengekor hawa nafsu, di tengah orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, serta di tengah golongan-golongan yang menyimpang. Ya. Ini salah satu sifat atau ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka asing. Perhatikan, bukan artinya mereka memisahkan diri, bukan. Bukan artinya mereka itu mengisolasi diri mereka, bukan. Ya. Bukan artinya mereka mengucilkan diri mereka, bukan. Tetapi orang yang mengucilkan mereka, gara-gara mengikuti ajaran Nabi SAW, secara otomatis orang yang mengucilkan mereka, sehingga mereka dipandang asing. Ya. Bukan mereka sendiri yang minta untuk dipandang asing, bukan. Tetapi itu sudah sunnatullah. Ketika mereka mengikuti ajaran Nabi SAW, maka mereka langsung dikucilkan oleh kebanyakan manusia. Ya. Dan itu risiko tentunya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah di dalam muqaddimah kitab beliau Al-I'tisam. Ketika beliau pertama kali menceritakan tentang pertama kali beliau mengenal dakwah sunnah.
Kata beliau, saya dilema antara saya mengikuti sunnah Nabi SAW, tetapi resikonya saya akan dikucilkan oleh masyarakat, kata beliau. Risikonya saya akan dikucilkan oleh masyarakat. Atau saya akan tetap mengikuti adat istiadat, atau apa yang diamalkan di tengah-tengah masyarakat. Dari ajaran-ajaran yang menyelisih sunnah Nabi SAW, saya akan tetap mengikuti itu, dan resikonya saya tidak akan dikucilkan. Ya. Jadi saya dilema sekali berhadapan dengan dua pilihan, yang mungkin ini terkadang dirasakan oleh sebagian ikhwah, sebagian saudara kita yang sudah mengenal dakwah sunnah. Mereka dilema antara tetap mengikuti sunnah Nabi SAW, dan risikonya cukup besar, dikucilkan oleh masyarakat, dipandang asing oleh masyarakat. Ya. Ataukah justru dia akan tetap mengikuti apa yang diamalkan oleh masyarakat dari amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tetapi dia akan dipandang sebagai salah seorang bagian dari masyarakat tersebut, tidak akan dikucilkan. Saya bingung, kata Imam Syatibi rahimahullah. Setelah saya pikir-pikir, maka saya pun memantapkan tekad untuk tetap mengikuti sunnah Nabi SAW, meskipun resikonya dikucilkan oleh masyarakat. Beliau mengatakan, fa'alimtu anna al-halak fi ittiba'i sunnah huwa najah. Saat itu saya menyadari, ya, sengsara di dunia gara-gara mengikuti sunnah, dikucilkan oleh masyarakat, dibenci oleh masyarakat. Sengsara di dunia gara-gara mengikuti sunnah, huwa najah, itulah keselamatan nanti pada hari kiamat, kata beliau. Ya. Resikonya besar. Resikonya besar, akan tetapi ya, al-jaza' min jinsil amal. Semakin besar resikonya, insyaallah semakin besar juga ganjaran. Jadi mereka dipandang asing oleh masyarakat, bukan mereka yang mengucilkan diri, tidak. Namun secara otomatis gara-gara mereka mengikuti dakwah sunnah, mereka dikucilkan oleh masyarakat. Ya. Dan ini terkadang yang membuat sebagian tidak tahan. Maka ketika perasaan tidak tahan itu muncul, maka ingatlah hadis Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan sebagian ulama yang mengatakan hadis ini hasan, di mana Nabi SAW menyebutkan, inna min waraikum ayyam as-sabr, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang membutuhkan kesabaran yang ekstra. Al-mutamassiku bidinihi yawma idzin kalqabid 'alal jamar, orang yang berpegang teguh dengan agama yang murni, yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, yang berpegang teguh dengan itu di saat itu, ya, bagaikan dia memegang bara api panas. Ya, panas, banyak sekali tantangannya dari masyarakat, ya, bahkan terkadang dari keluarga sendiri. Tantangannya banyak. Sangat panas sekali, bagaikan memegang bara api. Maka ketika Anda sudah merasa kepanasan, merasa sudah tidak mampu lagi untuk memegang bara api tersebut, maka pada saat itu ingat lanjutan hadis ini. Kata Nabi SAW, al-mutamassiku bidinihi yawma idzin lahu ka ajri 50 minkum. Orang yang bersabar untuk tetap berpegang teguh dengan agamanya pada hari itu, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang di kalangan kalian, para sahabat Nabi SAW. Bayangkan. Yang bersabar mengikuti sunnah Nabi SAW di zaman di mana sunnah dianggap asing, maka dia dijanjikan oleh Nabi SAW akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang dari kalangan sahabat beliau SAW. Dan pahala 50 orang dari kalangan sahabat ini satu hal yang besar, yang sampai para sahabat saja mengatakan kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah awaminhum, wahai Nabi Allah, mungkin maksud anda adalah pahala 50 orang dari kalangan mereka. Kata Nabi SAW, bal minkum, sudah betul, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang dari kalian. Maka kita ingat janji yang luar biasa ini. Ketika kita sudah merasa ingin menyerah, ingat, ada pahala seperti pahala 50 orang dari kalangan sahabat yang menanti kita selama kita mau bersabar, berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah akan selalu dianggap asing karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Ya. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini mulai dalam kondisi asing dan akan kembali juga dipandang asing nanti. Maka ya, keberuntungan bagi orang-orang yang asing. Dan dari hadis ini juga ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan, saya heran, kata beliau, setelah Nabi SAW mengatakan yang beruntung itu adalah orang-orang yang asing. Yang beruntung itu adalah orang-orang yang asing. Ya, saya heran setelah Nabi mengucapkan hadis ini, masih ada orang yang berdalil dengan kebanyakan manusia. Ya. Apa maksudnya? Terkadang sebagian orang ketika kita ingatkan ini perbuatan tidak ada contohnya, dia mengatakan orang banyak melakukannya kok. Ya. Orang banyak melakukannya kok. Kebanyakan orang justru melakukannya. Saya heran kok masih ada orang berdalil dengan seperti itu. Ya, ini perbuatan orang banyak, ini perbuatan ya kebanyakan orang. Masih ada orang yang berdalil seperti itu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Nabi sudah mengatakan keberuntungan bagi orang yang asing. Kenapa mereka disebut asing? Karena mereka sedikit. Ya, mereka sedikit. Keberuntungan bagi orang yang sedikit yang dipandang asing oleh masyarakat. Setelah Nabi bersabda seperti itu, kok masih ada orang yang berdalil dengan kebanyakan manusia? Baik. Ini dia sifat mereka yang berikutnya. Yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnati humul ladhina yahmiluna al-ilma wa yahzunun nasu li firaqihim. Ahlu sunnati wal jamaah, mereka lah yang membawa ilmu agama yang benar ini. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang manusia bersedih ketika kehilangan mereka. Manusia bersedih ketika ada di antara ahlu sunnati wal jamaah, apalagi para ulama ahlu sunnati wal jamaah meninggal dunia. Ahlu sunnati humul ladhina yahmiluna al-ilma. Ahlu sunnah, mereka lah yang membawa ilmu agama ini. Wa yanfuna anhu tahrif al-ghalid. Mereka menghilangkan, ya, membersihkan ilmu agama ini dari takwilan-takwilan yang tidak benar yang dilakukan oleh orang-orang yang ghalin, ya, yang melampaui batas. Wa intihal al-mubtilin. Mereka juga membersihkan ilmu agama ini dari tambahan orang-orang yang melakukan kebatilan. Wa ta'wil al-jahilin. Begitu pula mereka membersihkan agama ini dari takwilan-takwilan orang-orang yang jahil. Jadi mereka membawa ilmu agama yang murni, yang mereka bersihkan dari penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Begitu pula mereka bersihkan ilmu agama dari tambahan-tambahan orang-orang yang melakukan kebatilan dan juga dari takwilan orang-orang yang jahil. Walihada qala Ibnu Sirin rahimahullah, oleh karena itu berkata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, sebagaimana dibawakan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu orang tidak pernah bertanya tentang sanad. Ya. Dahulu orang tidak pernah bertanya tentang sanad. Misalkan dibawakan hadis, sanad hadis ini bagaimana? Dahulu orang tidak menanyakan sanad. Falamma waqa'atil fitnatu. Tetapi ketika muncul fitnah, ya, ketika muncul fitnah, muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, muncul orang-orang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, qalu, maka orang-orang mengatakan, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami perawi-perawi kalian. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadu hadithuhum. Kalau seandainya perawi yang membawa hadis tersebut ahlu sunnah, maka hadisnya diterima. Karena hanya ahlu sunnati wal jamaah yang membawa ilmu yang murni. Ya. Hanya ahlu sunnati wal jamaah yang membawa ilmu yang murni. Wa yunzaru ila ahli bidah. Tetapi kalau seandainya perawinya itu dari kalangan ahlul bidah, ya, para pengekor hawa nafsu, orang-orang yang membuat pemahaman-pemahaman yang menyimpang, fala yu'khadhu hadithuhum, maka hadis mereka tidak diambil. Jadi ahlu sunnah mereka lah yang membawa ilmu yang murni. Wa ahlu sunnati humul ladhina yahzunun nas li firaqihim. Begitu pula ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang manusia itu sedih ketika berpisah dengan mereka, atau sedih ketika manusia kehilangan mereka. Walihada qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Oleh karena itu berkata Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, inni ukhbaru bimautir rajuli min ahli sunnah. Sesungguhnya, kata beliau, ketika saya diberitahukan ada ahlu sunnati wal jamaah meninggal dunia, ya, dimanapun tempatnya ahlu sunnati wal jamaah tersebut, saya mendapatkan kabar di wilayah ini si fulan ahlu sunnati wal jamaah meninggal dunia, atau di wilayah itu si fulan ahlu sunnati wal jamaah meninggal dunia. Faka'anni afqidu ba'da a'dha'i.
Maka ketika mendengarkan kabar tersebut, saya merasa sebagian dari anggota tubuh saya hilang. Ahlu sunnati wal jamaah seperti ini. Orang merasa sedih ketika ada di antara mereka meninggal dunia. Ya tentunya yang betul-betul ahlu sunnati wal jamaah. Imam Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, ketika saya mendengarkan kabar ada di antara ahlu sunnati wal jamaah yang meninggal dunia, faka'anni afkudu ba'da a'dha'i. Saya merasa seolah-olah saya kehilangan sebagian anggota tubuh saya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, di antara sifat ahlu sunnati wal jamaah itu mereka bersaudara. Ukhuwah di antara mereka, persaudaraan di antara mereka itu kuat. Ya. Sampai-sampai beliau katakan, seolah-olah saya kehilangan salah satu anggota tubuh saya. Dan ini tentunya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idha ishtaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman, ya, di dalam kecintaan di antara mereka, di dalam berkasih sayang di antara mereka, mereka itu bagaikan satu tubuh. Ya. Kalau seandainya ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh ikut merasakan sakit tersebut. Ahlus sunnah seperti ini. Ahlus sunnah seperti ini. Ketika ada di antara ahlus sunnati wal jamaah yang lain mendapatkan musibah, atau secara umum ada di antara orang yang beriman mendapatkan musibah secara umum, maka kita pun ikut merasakan musibah yang menimpa saudara kita tersebut. Baik. Waqala, kemudian beliau juga berkata, yaitu Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, innal ladzina yatamannawna mauta ahli sunnati, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan kematian ahlu sunnah, orang-orang yang menginginkan kematian ahlu sunnah, yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim, hakikatnya mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Orang-orang yang berusaha dan mereka ingin berangan-angan melihat ahlu sunnah mati, hakikatnya mereka ingin melihat cahaya agama Allah padam. Wallahu mutimmu nurihi, tetapi Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Itulah di ikhwani azani Allah wa iyyakum, ya, beberapa nama-nama dari ahlu sunnati wal jamaah dan sebagian sifat-sifat mereka. Masih ada nama-nama yang lain yang disebutkan oleh ulama kita yang lain. Begitu pula sifat-sifat mereka yang lain juga masih banyak, ya. Akan tapi ini yang disebutkan sebagiannya oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah dalam kitab beliau ini, Aqidatul Muslim fi Daw'il Kitab was Sunnah, akidah seorang muslim di dalam kacamata Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, bisa menambahkan keilmuan kita. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.